Aku hamil, Yanto. Kamu janji bertanggung jawab. Yanto tertawa dan pergi, meninggalkan Yanti dengan luka dan rahasia gelap. Dari desa terpencil hingga rel kereta sunyi, pengkhianatan itu berujung kematian. Namun kematian bukan akhir, melainkan awal balas dendam arwah Yanti. Desa itu sunyi, jauh dari keramaian kota. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar di antara sawah dan kebun bambu. Jika malam tiba, hanya suara serangga dan angin yang menemani. Rel kereta api membelah desa itu, seperti luka panjang tak pernah benar-benar sembuh. Setiap kali kereta lewat, tanah bergetar, dan warga terbiasa menunduk dalam diam. Yanti tinggal di salah satu rumah paling ujung desa. Ia seorang remaja perempuan yang dikenal pendiam dan penurut. Jarang keluar rumah kecuali untuk sekolah atau membantu ibunya. Hidupnya sederhana, begitu juga mimpinya. Hingga suatu hari, Yanto datang ke hidupnya. Yanto adalah pemuda desa yang mudah membuat orang percaya. Ucapannya manis, sikapnya meyakinkan. Ia sering menemani Yanti pulang, duduk berdua di tepi sawah saat senja. Dalam kebersamaan itu, Yanto sering berbisik, "Aku serius sama kamu. Aku mau masa depan sama kamu." Kata-kata itu membuat Yanti merasa aman, merasa dipilih. Hubungan mereka semakin dekat. Yanti yang lugu perlahan menyerahkan kepercayaannya sepenuhnya. Ia percaya pada janji Yanto, percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Hingga suatu hari, tubuh Yanti mulai terasa berbeda. Pusing datang lebih sering, mual di pagi hari. Setelah dihitung, 2 bulan telah berlalu sejak terakhir kali mereka bersama. Ketakutan menguasai Yanti. Malam-malamnya dipenuhi air mata dan doa. Ia memikirkan orang tuanya, memikirkan masa depannya, dan memikirkan janji Yanto. Akhirnya, dengan sisa keberanian, Yanti menemui Yanto untuk meminta pertanggungjawaban. Mereka bertemu di bawah pohon tua dekat rumah Yanto. Dengan suara gemetar, Yanti berkata, "Aku hamil. Aku butuh kamu menepati janjimu." Namun yang ia dapat bukan pelukan atau pengakuan. Wajah Yanto berubah dingin. "Itu bukan urusanku," jawab Yanto ketus. "Jangan menuduh sembarangan, kau sendiri yang murahan." Kata-kata itu menghantam Yanti lebih keras dari tamparan. Yanto tertawa sinis, menghina, lalu pergi begitu saja tanpa menoleh. Sejak hari itu, Yanti berubah. Ia lebih sering diam, tatapannya kosong. Ia merasa sendirian, terjebak antara rasa malu, takut, dan dikhianati. Desa yang dulu terasa aman, kini seperti menekan dari segala arah. Hari-hari setelah peristiwa itu berjalan lambat bagi Yanti, seolah waktu ikut menahan napas. Pagi datang tanpa semangat, malam turun dengan rasa sesak di dada. Ia masih tinggal di rumah yang sama, tidur di kamar sempit dengan dinding bambu yang menyimpan banyak kenangan. Namun kini, setiap sudut terasa asing dan menekan. Ibunya mulai curiga melihat perubahan Yanti. Anak itu lebih sering termenung, nafsu makannya hilang, dan matanya selalu sembab. Ketika ditanya, Yanti hanya menjawab pelan, "Yanti capek." Tidak ada yang tahu, di balik kata sederhana itu, ada beban besar yang terus menghimpit pikirannya. Bisik-bisik mulai terdengar di desa. Tatapan orang-orang berubah, seolah mereka tahu sesuatu, meski tak pernah mengatakannya langsung. Yanti merasa semua mata menghakiminya. Ia jarang keluar rumah, memilih duduk di kamar, memeluk perutnya yang belum tampak, namun terasa nyata kehadirannya. Dalam diam, ia berbisik, "Maafkan ibu." Sementara itu, Yanto menjalani hidupnya seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ia masih tertawa bersama teman-temannya, masih nongkrong di warung kopi dekat rel kereta. Namun sejak beberapa hari terakhir, tidurnya tak pernah nyenyak. Ia sering terbangun di tengah malam, merasa ada yang memperhatikan. Bayangan Yanti kerap muncul dalam mimpinya, berdiri diam dengan wajah pucat dan mata kosong. Pada suatu malam, hujan turun tipis. Desa diselimuti kabut dan suara kereta terdengar sayup dari kejauhan. Yanti keluar rumah tanpa pamit. Langkahnya pelan, namun pasti. Wajahnya tenang, seolah telah berdamai dengan keputusan yang ia simpan lama. Ia berjalan menyusuri jalan tanah menuju rel kereta api, tempat yang sering ia lewati bersama Yanto dulu. Di depan rel itu, Yanti berhenti. Angin dingin menyentuh rambutnya. Tangannya bergetar saat menyentuh perutnya.
Kita tidak diinginkan di dunia ini, bisiknya lirih. Dari kejauhan, cahaya kereta mulai terlihat, disertai suara gemuruh yang makin mendekat. Saat kereta melintas, malam di desa itu terbelah oleh suara benturan yang mengerikan. Tubuh Yanti terlempar, namun anehnya tidak ada darah yang ditemukan. Tidak ada potongan tubuh. Pagi harinya, warga hanya menemukan rel yang basah dan udara yang terasa berat, seolah ada sesuatu yang menutupi pandangan mereka. Sejak malam itu, desa berubah. Udara terasa dingin meski siang hari. Dan tanpa disadari Yanto, di antara kabut yang sering muncul di sekitar rel, sepasang mata mulai mengawasinya. Penuh luka, penuh dendam. Sejak malam itu, Yanto merasa hidupnya tidak lagi sama. Udara di sekitarnya selalu terasa dingin, bahkan saat matahari berada tepat di atas kepala. Ia mulai jarang keluar rumah. Senyumnya menghilang, digantikan wajah pucat dan mata yang sering memerah karena kurang tidur. Setiap malam, Yanto selalu terbangun pada jam yang sama. Suasana kamar gelap, lampu minyak berkelip pelan. Dari sudut ruangan, ia sering mendengar suara langkah kaki, pelan dan berat, seolah seseorang berjalan tanpa alas. Saat Yanto menoleh, tak ada siapapun. Namun, bau tanah basah selalu tertinggal. Pada malam ketiga, suara itu disertai bisikan. Sangat lirih, nyaris tak terdengar, namun jelas menyebut namanya. Yanto? Suara perempuan itu membuat tubuhnya membeku. Ia menarik selimut hingga ke dagu, mencoba menutup telinga. Namun bisikan itu justru semakin dekat. Keesokan harinya, Yanto melihat sesuatu yang membuat dadanya berdebar. Di depan pintu rumahnya ada jejak kaki berlumpur. Jejak itu kecil, seperti kaki perempuan dan berhenti tepat di depan kamarnya. Yanto mencoba menghapusnya dengan air, namun bau busuk tetap tertinggal. Teror semakin menjadi. Di warung kopi, Yanto mendengar suara tawa pelan dari belakangnya. Ketika ia menoleh, kursi itu kosong. Teman-temannya mulai menjauh, merasa Yanto sering berbicara sendiri dan menatap kosong ke arah rel kereta. Beberapa kali, Yanto terlihat berteriak ketakutan sambil menunjuk ke arah kabut. Pada suatu malam, Yanto melihat sosok itu untuk pertama kalinya. Saat ia berjalan pulang melewati rel, kabut turun tebal. Dari balik asap putih itu, muncul perempuan berbaju putih kusam. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya basah dan penuh tanah. Saat rambut itu tersibak, Yanto melihat wajah yang sangat ia kenal. "Kenapa kamu lari?" tanya suara itu pelan. Yanto jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Bukan aku," katanya terbata-bata. Sosok itu mendekat tanpa berjalan, kakinya seperti melayang di atas tanah. Perutnya tampak robek, dan dari dalamnya terdengar tangisan bayi yang lirih. "Kau janji," suara itu berubah parau. "Kau tinggalkan kami." Sejak malam itu, Yanto tak pernah lagi tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, wajah Yanti selalu muncul, semakin rusak, semakin marah. Malam itu, desa tenggelam dalam kesunyian yang tidak wajar. Angin berhenti berembus, jangkrik tak lagi bersuara. Yanto terkurung di kamarnya, tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi pelipis. Matanya merah, napasnya terengah. Di luar, kabut tebal merayap perlahan, menyelimuti rumah-rumah seperti kain kafan. Lampu minyak di kamarnya tiba-tiba meredup. Bau tanah basah kembali memenuhi udara. Yanto menutup wajahnya berbisik panik. "Pergi, tolong pergi." Namun suara tangisan bayi terdengar semakin jelas, berasal dari sudut kamar. Tangisan itu lirih, menyayat, membuat dada Yanto terasa dihimpit beban berat. Perlahan, sosok Yanti muncul dari balik bayangan. Tubuhnya pucat kebiruan, rambut panjangnya basah dan meneteskan air keruh. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang mati mengenaskan. Ia berdiri tepat di depan Yanto. "Kau lihat aku sekarang?" Suara Yanti lembut namun dingin. "Inilah janji yang kau tepati." Yanto merangkak mundur hingga punggungnya menabrak dinding. "Aku salah, aku takut, maafkan aku." Tangisnya pecah, namun penyesalan itu datang terlambat. Perut Yanti tampak terbuka, gelap dan kosong. Dari sana terdengar tangisan yang berubah menjadi jeritan. Dinding kamar retak, lantai bergetar. Yanti mengangkat tangannya perlahan. "Kau tinggalkan kami. Sekarang ikutlah." Pagi harinya, jeritan Yanto mengguncang desa. Warga berbondong-bondong mendatangi rumah itu. Pintu kamar terbuka, dan Yanto ditemukan tak bernyawa. Matanya melotot, wajahnya membeku dalam ketakutan. Di tubuhnya
terdapat bekas cengkraman hitam, seperti tangan yang membekas dari dalam tanah. Sejak kematian Yanto, teror berhenti. Kabut di sekitar rel menghilang. Beberapa hari kemudian, warga menemukan jasad Yanti di balik semak dekat rel kereta. Tubuhnya utuh, seolah selama ini tersembunyi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia dimakamkan secara layak dengan doa dan air mata. Malam setelah pemakaman, seorang warga melihat dua sosok berjalan menjauh dari kuburan. Seorang perempuan muda menggandeng anak kecil bercahaya redup. Wajah Yanti tampak damai. Untuk pertama kalinya sejak lama, desa itu kembali tenang. Arwah Yanti akhirnya pulang. Beberapa bulan telah berlalu sejak kejadian itu. Desa kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Sawah kembali ditanami, anak-anak bermain di sore hari, dan kereta api tetap melintas dengan suara yang sama. Namun tidak ada satupun warga yang benar-benar melupakan kisah Yanti. Rel kereta kini jarang dilewati orang saat malam. Ada rasa segan yang tertinggal, meski teror telah berhenti. Warga percaya bukan karena takut, melainkan sebagai bentuk hormat. Di dekat makam Yanti sering terlihat bunga segar, meski tak ada yang mengaku menaruhnya. Ibunya Yanti kini lebih sering duduk di teras saat senja. Wajahnya masih menyimpan duka, namun matanya terlihat lebih tenang. Suatu malam ia berbisik pelan, "Ibu tahu kamu sudah bahagia." Angin berembus lembut seolah menjawab. Beberapa orang mengaku pernah melihat bayangan perempuan muda di kejauhan, berdiri sambil menggendong anak kecil. Tidak menakutkan, tidak mengganggu. Sosok itu hanya menatap desa sebentar, lalu menghilang bersama cahaya redup yang hangat. Tentang Yanto, namanya jarang disebut lagi. Warga sepakat, ada kesalahan yang tak bisa ditebus dengan kata maaf. Dan ada janji yang ketika dikhianati akan menuntut balas dengan caranya sendiri. Sejak itu, desa belajar satu hal. Tidak semua arwah kembali untuk menakut-nakuti. Ada yang kembali hanya untuk keadilan. Dan ketika keadilan itu tercapai, mereka pergi dengan tenang.